Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menunjukkan taringnya. Dalam satu pekan, KPK mengguncang publik lewat 3 operasi tangkap tangan di 3 lokasi berbeda, mulai dari kantor pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hingga pengadilan negeri. Sejumlah pejabat strategis pun tumbang dengan barang bukti mencapai puluhan miliar rupiah. Berikut rangkuman lengkap OTT KPK sepanjang pekan ini. OTT pertama, Kepala KPP Pajak Banjarmasin. OTT pertama dilakukan KPK di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Rabu 4 Februari 2026. Dalam operasi ini, KPK menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan suap restitusi pajak PT Buana Karya Bakti. Mereka adalah Mulyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin, Dian Jaya Demega, Fiskus sekaligus anggota tim pemeriksa, serta Venasius Jenarus Genggor alias Venzo, manajer PT BKB. Ketiganya resmi ditahan selama 20 hari, mulai 5 hingga 24 Februari 2025 di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Dalam pertemuan lanjutannya, MLY menyampaikan kepada VNZ bahwa permohonan restitusi PPN PT BKB dapat dikabulkan dengan menyinggung adanya uang apresiasi. Jadi disinilah mulai terjadi meeting of mind-nya. Pertemuan 2 kepentingan, 2 keinginan. Yang satu ingin supaya restitusi pajaknya dikabulkan, ya. Yang satu si yang mengabulkan, dalam hal ini pihak dari KPP Madyanya menginginkan adanya uang apresiasi, seperti itu. Jadi di sana pertemuannya ya, meeting of mind-nya. Kemudian PT BKB melalui VNZ menyepakati permintaan tersebut dengan besaran 1,5 miliar kepada MLY sebagai uang apresiasi dengan adanya uang sharing untuk VNZ. Ya, jadi setelah dihitung-hitung tadi kan ada 48,3 ya. Yang satu ingin restitusinya, yang satu tadi menginginkan uang apresiasi. Nah, kemudian disetujui 1,5 miliar. Tetapi ya, dari pihak perusahaan juga ini di VNZ ini, secara pribadi dia minta bagian juga gitu. Karena si VNZ ini adalah bagian keuangannya atau manajer keuangan PT BKB. Pada bulan Desember 2025, KPP Madya Banjarmasin menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar. Jadi itu untuk dibayar restitusi itu harus ada surat SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar. Dan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, SKP KPP, dengan nilai restitusi yang disetujui yaitu 48,3 miliar. Jadi setelah terbitnya surat ini, maka dari pihak keinginan pihak PT BKB ini sudah terpenuhi gitu. Karena tanpa terbitnya surat ini, maka nggak akan cair si uang restitusinya itu. OTT kedua, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. OTT kedua digelar di Jakarta, menyasar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. KPK menangkap 17 orang, termasuk mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai, Rizal, yang diamankan di Lampung. KPK menduga para pejabat menerima jatah bulanan hingga 7 miliar rupiah dari PT Blue Ray Cargo sebagai imbalan meloloskan barang impor berkualitas KW agar masuk ke Indonesia. Dalam kasus ini, KPK menyita barang bukti fantastis, uang tunai senilai 40,5 miliar rupiah, logam mulia 2,5 kg senilai 7,4 miliar rupiah, logam mulia 2,8 kg senilai 8,3 miliar rupiah, serta jam tangan mewah senilai 138 juta rupiah. Hingga kini, 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ini di set up-nya di jalur merah ini kan nanti masuk ke alat pemindai ya. Pemindai gitu ya, atau mesin pemeriksa barang masuk. Nah, X-ray ya seperti itu. Nah, ini udah di setting gitu ya, di 70%. Kemudian data rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan. Jadi ada beda direktorat nih.
Tadi ada penindakan dan penyidikan, ini kalau yang mengurusi masalah nanti lewat jalur gitu ya, seperti itu, peralatannya itu di Direktorat IKC, Informasi Kepabeanan dan Cukai. Untuk dimasukkan parameternya ke mesin targeting atau alat pemindai atau mesin pemeriksa barang, seperti itu. Jadi tidak 100%, tadi hanya 70% saja. Dengan pengkondisian tersebut, barang-barang yang dibawa oleh PTBR diduga tidak melalui pemeriksaan fisik, sehingga barang-barang yang diduga palsu, KW, dan ilegal bisa masuk ke Indonesia tanpa pengecekan oleh petugas Bea dan Cukai. Bisa dibayangkan rekan-rekan bahwa dengan adanya permufakatan jihad di antara mereka, barang-barang yang masuk ke kita itu tidak melalui pengecekan, sehingga ini tentu akan merugikan perekonomian kita ya, karena UMKM dan lain-lain kan, yang seharusnya barang-barang itu tidak boleh masuk, ya misalkan barang-barang yang KW dan lain-lain, ternyata ini masuk, mengganggu pasar nasional, seperti itu. OTT ketiga, Ketua Pengadilan Negeri Depok. OTT ketiga terjadi di Depok terkait sengketa lahan antara PT Harabadigdaya, badan usaha di bawah ekosistem Kementerian Keuangan, dengan masyarakat setempat. Sengketa tersebut tengah berproses di Pengadilan Negeri Depok. Dalam operasi ini, KPK mengamankan 7 orang terdiri dari 3 orang dari PN Depok dan 4 pihak swasta. Salah satu yang ditangkap adalah Ketua PN Depok, Iwayan Eka Mariarta. KPK juga menyita uang tunai ratusan juta rupiah sebagai barang bukti. Di dalam beberapa percakapan ya antara Ketua PN dan Wakil Ketua PN itu meminta saudara IOH ini menjadi ujung tombaknya gitu ya, menjadi pintunya, jadi satu pintu, urusan itu melalui IOH gitu, maksudnya seperti itu. Yang menjembatani kebutuhan PTKD dengan PN Depok. Jadi kalau PTKD ini ingin berurusan dengan PN Depok, ya pintunya ada di IOH ini gitu ya. Seperti itu. IOH diminta melakukan kesepakatan diam-diam terkait dengan permintaan fee sebesar 1 miliar dari EKA dan BBG kepada pihak PTKD melalui saudara BER selaku Head Corporate Legal PTKD dalam percepatan penanganan eksekusi tersebut. Nah, di sini kan ada keinginan bersama ya, bertemunya dua keinginan bersama. Satu, PTKD ini menginginkan supaya secepatnya dilakukan eksekusi. Kenapa? Karena lahan seluas 6.500 ya, meter persegi ini akan segera digunakan gitu ya. Akan segera dibangun untuk kepentingan bisnisnya tentunya di satu pihak ya, di pihak PTKD ini. Kemudian di pihak PN, nah tadi secara diam-diam ada kesepakatan di antara jurusitanya, kemudian saudara IOH ini, kemudian Pak WKPN dengan KPN-nya. Ada permintaan di situ. Jadi bertemulah. Nah, tentunya di pertemuan tersebut ada harga yang harus dibayar. Itu. 3 OTT dalam 1 pekan menjadi sinyal keras dari KPK bahwa praktik korupsi di sektor pajak hingga peradilan masih menjadi perhatian serius. KPK menegaskan penindakan akan terus dilakukan tanpa pandang jabatan. Publik kini menanti, akankah operasi ini membuka jaringan korupsi yang lebih besar di tubuh birokrasi negara?